Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan kami tim Griyo Tangi. Masih tetap bersama saya dan Pak Maimun yang setia menemani Anda. Patut kita syukuri pada musim pandemi ini kita tetap diberi kesehatan, terhindar dari serangan infeksi virus corona. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan proses pembuatan Lactobacillus bacteria atau kita sebut BAL, kalau bahasa Inggrisnya lactic acid bacteria atau LAB. Bagaimana proses yang kedua ini nanti akan diperagakan oleh Pak Maimun, yang di samping saya itu sedikit keren orangnya kali ini, tidak seperti biasanya. Baik, namun sebelumnya saya mengingatkan untuk melakukan klik pada tombol subscribe di bawah ini agar Anda selalu update dengan video terbaru kita. Langsung saja kita ke tutorial membuat serum Lactobacillus bacteria. Oke para pemirsa, kemarin ini di video yang dirilis yang awal yaitu tentang isolasi bakteri Lactobacillus bacteria. Tidak apa-apa. Ini kemarin ya sudah 4 hari. Ini seperti ini. Nah, ini baru kita proses kembali. Kita memerlukan tambahan yang kita gunakan yaitu kembali botol kas yang sudah dicuci dan sudah dibersihkan loh. Nah, sudah dibersihkan. Terus tambah nih. Nah, ini terbuat dari air gula, maksudnya gula merah yang sudah dicairkan. Ini hasilnya ini. Udah. Tuh, terus begini caranya. Kita siapkan. Berarti kemarin yang kita buat itu sudah 4 hari itu. Kita ambil, kita buka terlebih dahulu. Sabar ya teman-teman. Kita buka. Udah, aromanya wangi. Kita ambil airnya aja untuk yang bawah seperti ini, nanti dibuang. Kita cukup ambil yang air yang bening seperti ini, itu aja. Kita masukkan. Ya, sambil menanti saya memasukkan air sampai tadi yang tersisa, berarti ampasnya yang tersisa, berarti yang paling bawah yang tersisa. Terus udah, saya kira cukup biar enggak yang bawah itu enggak nyampur. Ya, ini sisihkan untuk yang sudah ini, nanti dibuang, sisihkan. Terus kita masukkan gula merahnya. Ingat teman-teman, para petani, peternak juga bisa, karena kandungan manfaatnya juga untuk pertanian, untuk peternakan. Ini nanti banyak fungsinya, sehingga nanti saya jelaskan di belakang aja manfaatnya. Ini kira-kira satu gelas. Oh, berarti ini 1:1. Berarti untuk ini sekian ya, berarti nanti kita isikan gula merahnya ya 1:1 pokoknya dah. Kita masukkan kembali gula merahnya.
maaf, saya kasih tanda kira-kira sekian. Kita masukkan kembali gula merahnya. Gula merah masukkan. Udah, saya kira cukup. Saya kira sudah cukup. Ini maaf, tertukar tutupnya. Kita tutup. Tutup kembali. Ya, seperti ini. Ini kita biarkan juga, boleh dikocok-kocok, tidak masalah. Biarkan aja ya, juga sudah mencampur. Berarti ini kita biarkan selama 7 hari. 7 hari sampai 15 hari. Nah, 15 hari. Itu fungsinya. Untuk kita jelaskan yang untuk tanaman terlebih dahulu. Nah, untuk tanaman itu fungsinya banyak sekali. Salah satunya itu untuk, kalau di tanah itu berarti meningkatkan daya serap nutrisi dari pupuk yang para petani atau bapak sekalian itu pupuk lahan atau pupuk tanaman yang ada di lahan itu, apabila kita kocorkan ini terlebih dahulu, maka nanti penyerapannya, berarti penyerapan dari pupuk itu diserap dengan baik atau dengan maksimal sekali, sehingga nanti berarti mulai dari unsur N, nitrogen, fosfor, dan kaliumnya itu benar-benar diserap oleh tanaman itu. Jadi nggak banyak yang terbuang sia-sia itu bagi tanaman. Terus tambah ada lagi untuk tanaman ini berfungsi untuk masa vegetatif. Masa vegetatif berarti pas ketika mau pembentukan buah. Nah, ini juga sangat membantu sekali, karena apa? Nanti hasil dari tanaman Bapak Ibu sekalian atau para petani itu akan maksimal, sehingga butir-butir berarti akan terisi penuh. Seumpama di tanaman buah, berarti buah itu akan benar-benar setelah berbunga maka akan jadi buah dengan maksimal kalau kita gunakan kocor ini terlebih dahulu, atau Bacillus bacteria, atau boleh disingkat kalau tadi kata teman saya bal atau yang lain. Itu bagi tanaman. Terus nah, ini untuk yang peternak, ini juga bisa digunakan untuk peternak. Salah satunya mengurangi bau kandang atau bau amoniak dari kotoran hewan ternak kita, entah ternak apapun, kambing, sapi, puyuh juga bisa. Jadi semuanya untuk ternak, sehingga diberikan untuk air minum ke ternak juga sangat bagus. Sangat bagus sekali, karena apa? Nanti itu fungsinya ya sama seperti tanaman tadi. Jadi penyerapan nutrisi makanan itu benar-benar diserap oleh ternak itu. Nah, untuk pemakaian ternak itu hanya sedikit, 1:1000. Nah, seumpama satu tutup ini ya berapa? Nah, itu bisa kalian hitung sendiri itu untuk ternak. Nah, untuk memfungsikan antara peternak dan pertanian, nah ini juga bisa difungsikan, karena hasil kotoran itu, contoh kotoran ternak kita daripada terbuang sia-sia, nah kita jadikan pupuk hanya dengan menggunakan ini juga bisa, karena proses pembuatan nanti akan lebih cepat, dan bau amonia atau bau yang ketika proses pembuatan kompos itu akan berkurang dan akan lebih cepat terurai dan menjadi pupuk. Jadi itu salah satunya. Jadi
banyak sekali manfaatnya ini, sehingga perlu dan sangat mudah untuk membuat. Tapi yaitu dengan ketelitian dan kesabaran. Jadi sabar. Dan karena itu tadi nunggu 4 hari atau yang lain. Tapi insya Allah kita produk-produk atau yang kita jadikan video atau kita share ke Bapak atau pemirsa sekalian, itu sudah semuanya alhamdulillah sudah kami praktekkan dan sudah kami membuatnya sendiri. Jadi dan kami sudah mencoba, sehingga kami berani mengatakan seperti itu. Apabila belum membuat, berarti kan saya maaf, tidak berani untuk saya mengutarakan seperti ini. Jadi dicoba terlebih dahulu. Itu banyak kejadian seperti itu. Dulu pernah saya sama tetangga itu dikatakan pas ketika nanam bawang merah itu sekitar hampir 3 minggu itu tetangga semuanya bilang, ah percuma Pak, buang-buang uang aja. Karena apa? Brambang itu merah merona itu merah merona, dan dia bilang tidak bakal itu akan bisa panen atau yang lain. Tapi alhamdulillah dengan organik itu oke lah, saya dengan istri saya malah bilang, ya kata teman-teman atau tetangga itu Brambang kita rugi, maksudnya nggak akan berbuah atau yang lain. Ya udah, besok saya tak ke sawah, tak semprote obatku. Saya bilang gitu pada istri saya. Ntar kalau ndak hijau, saya ndak buat obat lagi. Saya sampai bilang ke istri saya seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah itu hasilnya begitu baik dan memuaskan, langsung hijau dan pertumbuhannya bagus. Alhamdulillah bisa laku, dijual, dan bahkan orang-orang di sekitar atau tetangga yang tadi mencela langsung bilang, loh Pak, cara biar daunnya tidak kuning itu apa? Sana obat, tempat saya ada, dan banyak yang sudah mencoba dan sudah terbukti. Jadi insya Allah kami membuat video tutorial ini atau review itu kami sudah mencobanya dan sudah jelas kami yang buat. Maksudnya kami membuat dan sudah kami coba. Itu terima kasih kalau saudara semuanya atau pemirsa yang budiman atau bapak-bapak yang lagi nyantai, yang sedang mencari inspirasi untuk tanaman atau untuk lahan, Bapak Ibu sekalian, akan mampir ke channel kami. Dan insya Allah kalau masih kurang paham tentang pembuatan Lactobacillus bacteria tadi, dan ini lanjutannya, boleh kalian atau Bapak Ibu saya semuanya boleh diulang videonya atau tanya di kolom komentar. Dan mohon jangan lupa untuk bunyikan lonceng apabila kami mereview atau membuat video kembali, dan demi kelancaran dan kemajuan kami, biar Ibu diberitahu oleh YouTube dan langsung bisa lihat uploadan kami yang datang. Itu aja dari kami. Mohon maaf atas kekurangan kami. Cukupi. Salam sejahtera dan salam organik dari kami tim Krio Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.